tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayyun sya'alahu fi umrihi falyasir rahimahu. Bapak Ibu ikhwata iman, para jamaah rahimakumullah. Tentu saja yang pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini dengan qudrah iradah Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersilaturahim dalam rangka memperkuat ukhuwah insaniyah kita, ukhuwah Islamiyah kita, bahkan ukhuwah Jamiyah kita melalui acara tabligh am di pimpinan cabang Bojong Loa Kidur ini. Yang saya hormati, saya cintai seluruh pengurus pimpinan cabang Persatuan Islam, Bapak Ketua Cabang, Persis, Persistri, pemuda-pemudi dan seluruh jamaah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi rasa bahagia saya bisa berada di tengah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pula kita bukan hanya sekedar silaturahim, tapi bisa memanfaatkan silaturahim ini sebagai majelis ilmu untuk kita meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan tentu juga dakwah perjuangan kita di dalam menegakkan tuntunan ad-dinul Islam yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, Jamiah Persatuan Islam di dalam menggerakkan dakwahnya tiada lain adalah sebagai wujud penunaian tugas tanggung jawab amanah sebagai ummah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad SAW, merealisasikan perintah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Naon margina? Apa sebabnya? Sebab kewajiban menunaikan agama Allah ini ada dua sisi, ada dua aspek. Sisi pertama adalah menunaikan kewajiban-kewajiban agama yang bersifat individual, bersifat pribadi, kewajiban masing-masing. Seperti beriman, bertauhid, beribadah, saum, sholat, zikir, doa. Itu adalah kewajiban-kewajiban syariat anu sifatnya pribadi, anu sifatnya individu. Aya kewajiban-kewajiban syariah anu tetiasa ditunaikan ku individu, tapi harus berjamaah, harus secara kolektif, berjamiah. Seperti kewajiban berdakwah, kewajiban menunaikan amar ma'ruf nahi munkar, kewajiban membangun kekuatan umat di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, bahkan kepada siasat. Nah, itu mah kewajiban anu sifatnya kolektif, sifatnya jama'i. Kumargi eta menunaikannya pun tidak bisa sendiri, tapi harus berjamaah. Naon kewajiban-kewajiban Bapak sekalian yang bersifat kolektif, nu bersifat jama'i. Upami dina Al-Quran disebutkan ada 3 misi besar kewajiban umat Islam yang menjadi tanggung jawab bersama. Yang apabila tidak ditunaikan bersama, maka misi besar ini telah dikhianati oleh umat Islam. Allah telah memilih kita sebagai umat pilihan, umat Rasulullah, diberikan misi yang besar, tugas yang besar, tanggung jawab yang besar, yang diistilahkan di dalam Al-Quran ini merealisasikan 3 misi keumatan. Jadi 3 misi keumatan. Naon 3 misi keumatan teh?
Pertama ngarealisasikeun ngawujudkeun yen urang teh umat Islam teh ummatan wahidah. Umat nu hiji, umat nu bersatu, bukan umat yang berpecah belah. Bukan umat yang bercerai-berai. Nah, ini kahiji. Anu kadua adalah misi keumatan ngawujudkeun ummatan wasato. Umat anu pertengahan, umat anu moderat. Umat yang dipilih Allah. Nah, yang ketiga adalah menunaikan misi tugas utama sebagai khairu ummatin. Nah, itu puncaknya. Jadi umat yang terbaik. Jadi ummatan wahidah, ummatan wasato, terus ummatan khairu ummah. Khairu ummatin, umat terbaik. Nah, dalam rangka kita mewujudkan misi bersama inilah, maka harus berjamiah, berjamaah. Kalau melaksanakan beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, pada kitab, pada rasul, hari akhirat, sendiri juga bisa itu mah, Bapak sekalian. Betul nggak? Ibu, bapak tiasa ngalaksanakeun salat nyadira? Tiasa, bade di bumi, bade di masjid. Bahkan kita hidup di hutan sendirian pun hanya ditemani tetangga-tetangga kita, si Amang dan setemannya. Bisa kita sholat, saum, beriman, bisa. Tetapi tetiasa ngawujudkan misi kita sebagai umat. Tidak bisa mewujudkan misi kita sebagai umat. Sebab misi kita sebagai umat, tugasnya adalah khalifah fil ardh. Pemimpin di muka bumi. Ari misi kita sendiri mah cukup sebagai Abdullah, hamba Allah, ibadah kepada Allah. Nah, inilah yang harus kita sama-sama pahami, apa makna kita berjam'iyah. Berjam'iyah di dalam berislam. Nah, misi yang pertama sekalian, bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad ini berjuang, berdakwah mewujudkan misi ummatan wahidah, umat nu hiji. Allah Subhanahu wa taala sampai 2 kali dalam Al-Qur'an mengingatkan kita ini umat yang satu, umat nu hiji. Yang pertama dalam surah Al-Anbiya ayat 92, yang kedua surah Al-Mu'minun ayat ke-52. Di mana firman Allah, "Wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun." Di ayat yang lain, wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umatmu ini, wahai Muhammad, adalah umat yang satu. Dan aku adalah Rob kalian pun Rob yang satu, Tuhan kalian yang satu. Fa'budun, maka hanya kepadakulah kalian beribadah. Fattaqun, maka hanya kepadakulah kalian bertakwa. Jadi 2 kali dina Al-Qur'an Allah negeskeun yen kita teh ummatan wahidah, umat nu hiji. Maka alhamdulillah urang para sepuh urang, para ulama urang kapungkur dipelopori supaya berdakwah itu menggunakan simbol persatuan. Jadi persatuan Islam. Mudah-mudahan betul-betul bersatu, jangan berseteru. Persatuan Islam, jangan perseteruan Islam. Bersatu, jangan bersate, jangan. Karena kalau bersate di persatean, bukan persatuan. Jadi ada filosofinya, ada cita-cita mulia. Kita harus menjadi bagian dari umat perekat, bukan umat penyekat. Umat pemersatu, bukan umat pemersetru. Nah, jadi sebagaimana pesan Al-Quran, kamu ini umat yang satu. Nah, para mufasir mengartikan wa ana hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana hadhihi dinukum dinun wahidun. Ari agama anjeun ieu teh agama nu hiji, agama Allah. Innad dina indallahil Islam. Tuh. Jadi misi menyatukan manusia karena satu agama Allah. Sebagaimana Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan manusia,
Allah pun menurunkan agama, maka hanya satu Rob, satu pencipta, satu alam semesta yang ciptakan Allah, satu umat manusia, satu agama yang dibawa para nabi. Inilah dinun wahidun, agama yang satu. Tapi sebagian para mufasir mengartikan wa ana hadhihi ummatukum ay millatukum millatun wahidah, milah yang satu. Naon atuh bentenna Ustaz? Dinun sareng milah. Nah, dina Al-Qur'an disebutkan innad dina indallahil Islam. Sanes innal milata indallah milatal Islam. Tapi innad dina indallahil Islam. Ari agama mah. Sebab ada perbedaan Bapak sekalian antara dinun dengan milatun. Ini ngaji rada dalam sedikit. Rada mendalam. Dinun sama milah. Karena nanti tina dinun milatun jadi madhabun tuh, firqotun kadituna teh. Jadi dina agama teh aya din, aya milah, aya madhab, aya firqah. Kalau din itu agama dalam makna yang universal, agama nu asal, makana dawuhan Allah inna dina indallah Islam. Tidak pernah Allah menurunkan ke muka bumi ini agama apapun selain Islam. Inti dari Islam itu kepasrahan, ketundukan alam semesta sareng manusia sadayana ka zat pencipta nu maha esa nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Maka jangankan manusia, alam semesta ge hakikat nama Islam. Apa ghairu dinillahi yabun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Tuh dawuhan Allah. Apakah kamu akan mencari agama selain Islam, padahal segala yang di langit, segala yang di bumi semuanya Islam ka Allah. Tuh, jangankan manusia. Tau'an au karha, rek ridho ataupun kapaksa pasti sedana Islam. Apa maksudnya Islam ridho dan terpaksa? Tidak ada makhluk yang bisa menolak hukum Allah di alam semesta. Itulah din. Tidak ada orang yang bisa menolak dinul Islam, agama Islam. Tadinul Islamat tinggawitan manusia ciptakan ku Allah sampai hari kiamat sama. Allah tidak menurunkan agama yang lain. Pokok atau rukun agama mah tilu. Hiji tauhid ka Allah, anu kadua iman ka ayana hari akhirat, anu katilu iman yang amal soleh bakal dibales ku kasayan upami amal salah ku dosa ku azab. Nah eta margina besadana upami urang ningali ayat Quran, maka sering disebut pokok agama tilu. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa amilas sholihat. Eta mah disebut ruknuddin, pokok agama. Di Nabi Adam duwi ka Nabi Muhammad sami. Iman ka Allah nu Maha Esa, iman yen aya kahirupan akhirat, iman yen amal bakal dibales. Kumaha eta dina ayat Al-Qur'an naon margina ayat 2 ayat nguningakeun innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasobiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dinu ayat nusanes falahum ajruhum inda rabbihim. Jalma-jalma anu mukmin, jalma-jalma Yahudi, Nasrani, Majusi, sobiin, lamun iman ka Allah, iman ka poe hari akhirat, jeung beramal soleh, moal sia-sia amal maranehna. Nah, ya akhirnya jadikeun dalil ku kaum pluralis, jadi semua agama sama. Nah, eta tina ayat ieu. Padahal ayat ieu mah sedang berbicara pokok din, pokok agama. Pokok agama mah sadaya sama. Sadaya Nabi pasti tauhid. Beribadah hanya kepada Allah, iman pada hari akhirat. Tetapi tiap nabi memiliki umat masing-masing, timbullah zaman-zaman berbeda.
Umatna jadi memberi nama yang berbeda kepada agama para nabi. Pada para nabi mah tidak memberi nama agama apapun. Cobi Bapak Sadayana, Yahudi nama agama bukan? Nama agama bukan, Bu? Bukan. Yahudi mana? Suku bangsa. Nama marga. Keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Nah, yang keempat namanya Yahuda. Yang pertama Lewi, Simon, Gad, Naptali, duikeun ka Benyamin, duikeun ka Yusuf. Nah, itu 12 putra Nabi Yakub. Masing-masing teh janten suku. Suku-suku Bani Israel. Nah, di Bani Israel aya 12 suku. Suku terbesarna Yahudi. Kulantaran mereka adalah suku terbesar, pengikut agama Nabi Yakub terus turun-temurun sampai ke zaman Nabi Musa, lalu mereka mengklaim ini adalah agama Yahudi. Maksudnya agama para nabi yang diikuti bangsa Yahudi. Sanes nami agama. Makanya Yahudi di sini bukan nama agama, tapi orang yang mengaku Yahudi tapi iman ke Allah ke Rasul. Begitu pula Nasrani, asalnya bukan nama agama. Nasrani itu nama tempat. Nah, jadi tempat lahir Nabi Isa, namanya kampung Nazaret. Nah, Nazaret, kota kecil di Palestina. Dalam sejarah disebut juga Baitulahmin, Bethlehem. Sanes Bethlehem. Bethlehem, Baitulahmin. Nazaret, nah lidah orang Arab mah tiasa nyebat Nazaret tapi Nazoro. Maka Nasroniun artinya orang yang lahir di Nazaret. Nah, Nabi Isa disebut Nasroniun, artinya nabi yang lahir di Nazaret. Nasroniun. Agamanya disebutlah itu agama yang dibawa orang yang lahir di Nazaret. Agama orang Nasrani. Timbullah jadi Nasrani nama agama, padahal bukan nama agama. Karena menghubungkan nama kepada apa? Kepada tempat lahir. Itu salah satu dari tradisi masyarakat dulu, masyarakat Arab terutama. Di Indonesia juga dulu ketika masih kuat pengaruh budaya masyarakat Arab, sering dinasabkan ke tempat. Pamina di urang terkenal ada namina Syekh Nawawi Al-Banteni itu. Orang mana, Bu? Orang Banten itu. Syekh Yusuf Al-Makassari itu. Al-Makassari. Syekh Yusuf orang Makassar yang dahulu jadi mufti besar di Kesultanan Banten bersama Sultan Ageng Tirtayasa melawan penjajah Belanda. Akhirnya ditangkap beliau di Cianjur, dibuang ke Cape Town di Afrika Selatan. Beliau berdakwah di situ, membawa orang-orang Melayu di sana, jadilah perkampungan Melayu di Tanjung Pengharapan, Afrika Selatan. Itu orang jadi tahu siapa Syekh Yusuf teh, orang Makassar. Syekh Yusuf Al-Makassari, orang Makassar. Itu tempat. Maka Nabi Isa juga An-Nasrani itu orang Nazaret gitu. Nah, kalau nu repot lamun dinisbatkeun ke orang Bandung, Al-Bandungi kan itu. Yang repot lagi kalau ka Bojongloa Kidul kumaha tah Al-Bojongloangi Kiduli. Nami-nami kota di Arab mah enak. Al-Madani orang Madinah, Al-Makki orang Mekah, Al-Quraisy orang Quraisy kan gitu. As-Sundawi masih enak lah orang Sunda. At-Tasiki masih enak orang Tasik. Ini orang repot mah Al-Bojongloa kumaha ya. Rada susah. Jadi teu aya nama agama selain Islam di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Itu maknanya. Tapi nalika datang para nabi, para rasul, tiap nabi dan rasul membawa syariat masing-masing. Jadilah namanya milah. Tuh, janten benten. Din sareng milah. Ari milah mah agama anu tos khusus di satu ajaran syariat Nabi di suatu zaman. Maka timbullah milahnya Nabi Ibrahim, milahnya Nabi Ismail, milahnya Nabi Muhammad.
Karena itulah dalam Quran Bapak sekalian kita sering baca apa? Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Tuh sudah jadi milah. Ikuti milah Nabi Ibrahim. Maksudnya syariat. Ari syariat mah tata cara beragamanya. Gitu. Kumaha cara menauhidkan Allah teh? Ai prinsipnya mah sama, semuanya tauhid, tapi cara tauhidnya kumaha? Nah, itulah tiap nabi bawa syariat. Gini cara sholatnya, gini cara saumnya, gini cara hajinya. Itu jadi milah. Maka orang muslim kalau meninggal dimasukin ke kuburan, dibacain doanya apa? Bismillahi ala millati Rasulillah. Tuh. Dengan nama Allah, hamba ini dimakamkan, dikuburkan di atas milahnya Rasulullah. Cara nguburkeun kieu teh milahnya Rasulullah, milahnya Nabi Muhammad. Mungkin nabi yang lain punya cara sendiri, tidak apa-apa, karena itu mah milah, itu mah syariat. Maka syariat mah bisa beda. Dauhan Allah di Al-Quran, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tuh, surah naon Bu? Aduh, sok kaos Ustaz ngan hilap teh. Pokoknya surah Al-Quran. Surah Al-Maidah ayat 48. Tuh. Likullin ja'alna minkum, tiap-tiap anjeun teh, tiap-tiap umat teh kami jadikan syir'atan syariah, minhajan jeung cara beragamana. Jadi nu benten para nabi mah lain masalah agamana, lain masalah prinsipnya, tauhid, iman kana akhirat, amal soleh. Nu beda para nabi itu adalah milahnya, tata cara beribadah. Kenapa tata cara beribadah berbeda? Karena kalau beribadah teh butuh situasi kondisi yang berbeda-beda. Coba Bapak sekalian, di zaman Nabi Ibrahim kalau sudah disyariatkan berjilbab kaum wanita, kasihan atuh, can aya pabrik tekstilnya juga. Berarti Allah membebani perintah ke umatnya yang umatnya belum sanggup. Adanya berjilbab rapi, batasan aurat, itu teh kapan? Ya sejak zaman Nabi Muhammad. Karena umatnya tos siap untuk modern, tos siap untuk maju. Nah, maka syariatnya juga berkembang. Kalau zaman Nabi dulu barangkali kaum wanita juga cara sholatnya belum disyariatkan, harus tutup aurat. Yang penting berdoa. Nah, itulah perkembangan syariah, itu namanya milah. Begitu Nabi Muhammad datang, maka milah sudah sempurna. Milah sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum jadi maf'ul. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Tuh, tos sempurna. Milah tina din Islam nyata milatul Islam. Sempurnalah agama yang dibawa para nabi sampai Nabi Muhammad. Maka setelah datang ajaran Islam, seluruh milah agama-agama yang lain mengikuti milahnya Nabi Muhammad SAW. Dihapus tuh semua milah tuh. Jadi tinggallah milah Nabi Muhammad SAW, yaitu al-Islam, agama Islam. Nah, sesudah selesai din, sesudah selesai milah, di dalam milah itu ternyata beda-beda pemahaman. Jadi timbul apa? Timbul madhab tuh. Jadi madhab mah pecahan tina naon? Tina milah. Dawuh Rasulullah, ibtaraqatil yahud ala ihda wasab'ina firqatan. Dahulu milahnya pengikut agama Nabi Musa, orang-orang Israel pecah jadi 71. Waqtaraqatin nasara, orang Nasrani pecah juga jadi 72. Wasabtabtadiku hadhil ummah ala salas wasab'ina firqah. Bahkan umatku kata Nabi bisa jadi 73 tuh. Tapi sadayana masih satu milah, yaitu milata Muhammadin.
Dan milah Nabi Muhammad tuh melanjutkan milahnya Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi dan rasul. Nah, maka tugas kita menyatukan umat itu mengembalikan semua umat kepada satu milah. Ari sumbernya milah mah apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang beda mah bukan kitabnya, bukan sunnahnya, nu beda mah madhabnya, nu beda mah pemahamannya. Bagaimana kita mewujudkan umatan wahidah dina perbedaan-perbedaan madhab? Itulah maka Jamiah Persatuan Islam datang. Tidak mungkin menghilangkan madhab, tapi bagaimana menyatukan madhab itu kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Maka menyatukan umat itu bukan berarti sama sekali menghilangkan perbedaan. Tidak mungkin. Tetapi memilah dan memilih mana perbedaan yang boleh, mana perbedaan yang tidak boleh. Tuh. Di Persatuan Islam ngajak berbeda yang boleh, begitu. Jangan berbeda yang tidak boleh. Apa perbedaan yang boleh? Perbedaan yang boleh mah perbedaan pemahaman yang masih di dalam koridor Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi perbedaan yang tidak boleh, perbedaan yang keluar dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, eta margina para ulama besadayana ngabagi perbedaan karena dua rupi. Hiji disebut perbedaan tanawu, perbedaan keragaman. Beda tapi searah. Tuh, itu namanya perbedaan keragaman. Ada perbedaan anu tolak belakang disebut ikhtilaf tanakud, tadodi, perbedaan yang tolak belakang. Nu hiji ka kulon, nu hiji ka wetan, nu hiji ka kaleh, hiji ka kidul. Tah eta mah tanakud. Tapi lamun sama-sama ka kaler, cuma beda jalur, tah eta mah saarah. Gitu. Janten perbedaannya dua rupi. Sapertos para nabi tadi dina beragama terjadi dibolehkeun ku Allah ada milah karena beda zaman. Tah dina berislam dia dina milah boleh ada perbedaan pemahaman, beda madhab, tapi satu arah, tidak boleh bertolak belakang. Inilah wahdatul ummah, mengajak umat bersatu, kembalikan pada pangkalnya. Selama pangkal nasami kitabullah sunnah rasul pasti bakal searah perbedaan teh, moal bertolak belakang. Naon Ustaz dalilnya boleh berbeda nu searah, boleh berbeda tapi satu dasarnya. Banyak Bapak sekalian, dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam praktek sahabat. Contoh dalam Quran apa? Nah, ini seperti kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Nabi Daud dan sekarang Nabi Sulaiman. Padahal sama-sama dua Nabi wahyu. Tapi dina urusan ijtihad mah bisa benten. Tapi kalau urusan wahyu pasti sami. Dina surah Al-Anbiya ku Allah dikisahkan. Wa Dawud wa Sulaimana id yahkumani fil hars id nafashat ghanamul qaum. Wa kunna li hukmihima syahidin. Papahamnaha Sulaiman wa kulan ataina hukman wa ilma. Tuh dawuhan Allah gitu. Jeung ingat ku anjeun wahai Muhammad dawuhan Allah. Nalika Nabi Daud jeung Nabi Sulaiman mutuskeun hiji perkara. Nyaeta perselisihan tatangga nu hiji tukang kebun, nu hiji tukang berternak, tukang gembala. Id yahkumani fil hars. Nalika dua nabi ini memutuskan perselisihan tentang kebun yang dijarah segolongan sekawanan kambing. Jadi ada tetangga berkebun anggur, Bapak sekalian. Tiba-tiba kebun anggurnya sudah tumbuh berkembang. Diserbu itu ku sekawanan domba milik tetangganya juga. Begitu dia ke kebunnya, kaget sudah rusak kebun itu. Marahlah dia. Ini kambing-kambing punya siapa? Ternyata punya tetangganya. Terjadilah pertengkaran, minta ganti rugi ke tetangganya. Loh, kambing yang menjarah kenapa saya bertanggung jawab? Ya tanya aja ke kambing-kambing itu. Akhirnya kan jadi masalah.
Cik upami ayeuna lamun urang gaduh binatang eta ngarusak tatanggi urang, nu tanggung jawab si binatang atau pemiliknya? Nah, jadi hukum. Akhirnya karena tidak selesai berdamai, datanglah ke Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud mengatakan, coba terangkan silsilnya gimana. Iya, saya sudah memagar kebun itu. Dan saya telah menjaganya di siang hari. Malam hari ya saya istirahat. Kata Nabi Daud, itu diserbunya siang hari apa malam hari? Malam hari. Nah, berarti kamu sebagai pemilik kebun sudah betul. Bukan kelalaianmu. Karena kamu telah memagarnya dan telah menjaganya. Dipanggillah si tangannya tukang domba. Kata Nabi Daud, bagaimana domba-domba kamu bisa keluar tengah malam? Apa nggak kamu kasih makan itu di siang hari? Saya sudah gembalakan siang hari, tapi ini musim kemarau. Susah dapat rumput. Mungkin domba-domba itu belum kenyang. Harus naharees. Sarare si domba teh. Narakal malah keluar di kandang. Pas di samping kandang melihat ada kebun anggur yang hijau karena disiram terus. Didobrak pagernya. Jadi yang salah siapa? Saya apa domba? Domba kuring. Setelah begitu kata Nabi Daud, jadi yang salah domba kamu bukan kamu. Karena kamu mah telah mengawasi siang hari. Jadi domba itulah yang harus dihukum. Gimana dombanya dihukum? Hitung tuh domba-domba yang menjarah kebun itu. Berapa puluh yang menjarah kebun itu harus dijadikan pengganti ke pemilik kebun. Nah, dihitunglah dombanya berapa yang menyerbuk kebun. Maka diputuskan oleh Nabi Daud, diserahkan ke pemilik kebun jadi pengganti kebun itu. Setelah diputuskan gitu, si tukang dombanya ngahulang. Waduh, kalau gini mah bangkrut atau saya jadi tukang domba. Separuh domba dipakai ngaganti kebun rusak. Akhirnya keluar dari persidangan. Ketemu Nabi Sulaiman. Berceritalah ke Nabi Sulaiman, wahai Nabiullah, ayah engkau telah memutuskan begini. Si tukang kebun mah gembira, saya yang gak gembira. Karena saya merasa terlalu berat bagi saya. Tidak sebanding itu kerugian kebun itu dengan ganti domba-domba saya. Memangnya kenapa? Kata Nabi Sulaiman, kasusnya diterangkanlah ke Nabi Sulaiman. Nah, maka oleh Nabi Sulaiman dianalisis, kata beliau, kalau saya diizinkan memutuskan, saya punya keputusan yang berbeda. Wah, gembira tuh si tukang kebun. Si tukang domba. Kira-kira seperti apa? Begini-begini. Balik lagi ke Nabi Daud. Katanya Nabi Sulaiman punya pendapat yang lain tentang kasus ini. Akhirnya Nabi Daud berkata, panggillah putraku. Wahai putraku, apa ijtihadmu, pendapatmu tentang kasus ini? Maka kata Nabi Sulaiman, wahai ayahanda, kalau menurut hemat saya, kalau domba itu diserahkan ke si pemilik kebun, si pemilik domba itu sudah nggak punya domba itu lagi. Tapi si pemilik kebun masih bisa nanam kebun lagi dan punya domba. Jadi terlalu berat bagi si pemilik domba. Menurut ijtihad saya, harusnya domba itu diserahkan ke si pemilik kebun sementara saja sebagai tawanannya, sebagai jaminannya. Si pemilik domba harus menanam ulang kebun anggur itu sampai tumbuh lagi seperti sebelum dijarah. Sambil menunggu kebunnya pulih lagi, maka si pemilik kebun ini boleh memanfaatkan domba-domba itu sebagai ganti ruginya. Kalau dia beranak, ambil anaknya. Kalau dia bersusu, diambil diperah air susunya. Kalau dia berbulu, diambil bulunya jadi wol. Kalau sudah tumbuh lagi kebun itu, serahkan lagi domba itu dan dia melanjutkan kebunnya. Gembiralah Nabi Daud, betapa bagusnya keputusan. Maka aku mencabut keputusanku, Nabi Daud. Putuskan dengan keputusanmu. Allah memuji dua-duanya. Tidak mencela Nabi Daud, tidak mencela Nabi Sulaiman, tapi Allah memuji keduanya. Wa kunna li hukmihi masyahidin. Kami firman jadi saksi hukuman mereka.
Wa pahamnahu Sulaiman. Tapi Sulaiman lebih paham lagi dari ayahnya. Wa kullan ataina hukma wa ilma. Kadua-duana ku kami diberi hikmah jeung ilmu. Dipuji ku Allah dua-duana. Tuh. Jadi dina ijtihad mah bisa dua-duanya leres, tapi tina nu leres eta aya nu langkung leres. Aya nu langkung sae. Maka pendapat yang lebih baik, yang lebih kuat harus dipilih. Pendapat yang lemah, yang kurang baik mengalah. Itu namanya legowo. Itu namanya lapang dada. Oh iya, ini lebih baik. Itu cara Islam menyatukan yang berbeda, yang berbeda pendapat menurut Al-Quran. Maka ku Allah subhanahu wa ta'ala dua-duanya dipuji. Wa kulan ataina hukman wa ilma. Ini menunjukkan di bab ijtihad mah tiasa berbeda. Yang jadi masalah itu bukan masalah berbeda pendapatnya, tapi hawa nafsunya. Nah, udah tahu kurang tepat, maksa. Akhirnya jadilah emosi. Kalau sudah emosi, itu bukan bersatu, tapi berseteru. Jadi berseteru itu bukan karena perbedaan, tapi emosi. Hawa nafsu, emosi. Nah, jadi ini bahasa daerah. Ini Al-Quran. Maka kenapa di kita setiap masalah dikaji, dipahamkan betul-betul pendapat A, B, C mana yang lebih tepat. Itu dalam rangka tadi memilih yang terbaik, memilih yang paling tepat. Kalau itu sama-sama dalil ada. Dalam hadis juga banyak, Bapak sekalian. Banyak hadis. Rasulullah SAW terkadang bersabda sesuatu tapi dipahami ku sahabatnya berbeda gitu, dipahaminya itu. Suatu saat Rasulullah bersabda, sabda Rasulullah, la yusolliyanna ahadukum illa fi bani Quraidah. Rasulullah menginstruksikan pasukan kangge mengepung perkampungan Bani Quraidah, orang-orang Yahudi. Kumargi mereka khianat, memerangi Rasulullah padahal terus ada perjanjian damai. Nah, ini menerangkan orang yang melanggar perjanjian damai itu, pengkhianatan itu berhak dia diperangi. Kalau itu menyangkut perjanjian keselamatan negara dan bangsa. Nah, perjanjian. Orang-orang Yahudi, orang-orang suku Baduy, orang-orang musyrik di Madinah itu sudah terikat perjanjian Sohipah Madinah. Sebut dengan perjanjian Madinah dengan Rasulullah untuk hidup damai, rukun, tolong menolong, bebas mengamalkan agama masing-masing, tapi jangan saling memusuhi. Ternyata kaum Yahudi ini berkomplot dengan penduduk Mekah memusuhi kaum muslimin. Terjadilah perang Ahzab, perang sekutu. Sekutu tapi besar, Bu, ini mah. Beda sekutu orang mah kecil. Anu gede mah segajah. Apa sebabnya? Ya orang bersatu disebut sekutu, bukan segajah. Karena walaupun kecil kalau bergabung jadi besar gitu. Maka gajah mah tidak perlu bersekutu. Maka tidak ada bersegajah. Bersekutu ini kaum musyrikin Quraisy dengan kaum Yahudi menyerbu Rasulullah, terjadilah perang Ahzab. Maka sampai turun surah Al-Ahzab tuh. Terang tentang perang Ahzab. Ternyata mereka khianat ke Rasulullah. Maka setelah perang Ahzab, Rasulullah menginstruksikan kepada pasukan beliau, pasukan khusus, kepung orang-orang Quraidah itu, beri hukuman mereka telah berkhianat, dan segera berangkat, jangan sampai keburu asar, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Oh, berangkatlah tuh pasukan. Tetapi begitu di perjalanan, terus sekalian, di perjalanan datang waktu asar. Nah, mulailah di situ kan timbul perbedaan pendapat. Kata Rasulullah jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Tapi ini sudah asar di perjalanan, kalau dipaksakan berangkat akan habis waktu asar, keburu maghrib. Disitulah timbul pemahaman sahabat berbeda. Kata sahabat yang lain sekelompok, wahai komandan, Rasulullah memerintahkan kita harus sholat di Bani Quraidah, sholat asar, jangan sampai sholat dimanapun. Maka apapun terjadi kita harus berangkat. Yang lain tidak setuju. Oh, saya tidak setuju. Perjalanan ini masih jauh. Kalau kita paksakan pasti keburu maghrib. Bagaimana kita sholat asar di waktu maghrib? Nah, maka akhirnya komandannya berkata, sudahlah kalau begitu bagi dua saja. Siapa yang mau sholat di sini asarnya sholat. Siapa yang mau di sana?
Akhirnya sebahagian pasukan sholat asar di perjalanan, sebagian pasukan terus berangkat. Sampai di perkampungan Bani Quraidah ternyata lewat maghrib. Jadi mereka tidak keburu waktu asar. Mereka sholat asar di waktu maghrib di perkampungan Bani Quraidah. Setelah pulang ke Madinah, dilaporkan ke Rasulullah, wahai Rasulullah, kami berbeda pendapat. Kan engkau berkata jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tapi ternyata kami tidak keburu, karena keburu waktu asar. Maka sebagian kami sholat di perjalanan, sebagian sholat di Bani Quraidah. Maka Rasulullah hanya tersenyum. Beliau tidak menyalahkan salah satu dari kedua kelompok itu. Ini yang disebut dengan ikhtilaf tanawu, perbedaan yang searah, sama-sama berpegang kepada hadis itu. Nu ngamalkeun di perjalanan betul karena sholat seutamanya lah di awal waktu. Nu ngamalkeun di tempat juga betul karena kata Rasul jangan sholat asar kecuali di sana. Nah, ini pemahaman. Kalau di kalangan para sahabat ada perbedaan begitu, komodo ya tuh di kalangan para ulama sesudah Rasulullah. Maka itulah priyogina orang hidup berjamiah tuh untuk terarahkan pemahaman beragama tuh mana yang lebih tepat, lebih baik. Cobi Bapak sadaya nanya satu kalimat saja dina hadis, upami masing-masing berpendapat mah ya bakar beragam macam-macam pemahaman. Upamanya dina hadis saya Bu ya, dina Bulughul Maram bab khusyuk. Dawuhan Rasulullah, idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib. Kalau makan malam sudah dihidangkan, maka hendaklah makan malam dulu sebelum sholat maghrib. Jadi numutkeun hadis eta, makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Makan dulu baru sholat. Alhamdulillah. Berarti pas sarang kebiasaan urang. Makan dulu baru sholat. Kata Nabi, kalau makan malam sudah disiapkan, makan dulu, jangan sholat dulu. Qabla antu sholat maghrib. Karena itu perintah, fabda'u bihi, heulakeun dahar memeh sholat. Asalnya perintah berarti wajib, berarti dahar teh wajib memeh sholat. Oh. Maka timbullah orang bersikukuh yen sholat heula teh wajib, sehingga makan dulu teh wajib, sehingga kalau sholat dulu teu sah sholatna kudu balikan deui. Dukainu kitu. Itu disebut madhab dohiri. Kata madhab dohiri madhab tekstual, Kalau ada orang sholat dulu maghrib padahal makannya udah hidangkan, itu harus diulangi. Kumaha ada memang cek hadisnya gitu redaksinya. Timbullah pendapat dahulukan sholat makan malam sebelum sholat maghrib. Tapi sebagian ulama tidak langsung setuju. Nanti dulu atuh pelajari dulu ini hadis teh masa begitu, masa Rasul nyuruh makan dulu. Akhirnya sebagian lagi ulama menyelidiki. Setelah diselidiki hadis ini, ada nggak kaitan dengan yang lain? Apakah dengan puasa atau dengan yang lain? Ternyata dipahami sebagian ulama, oh ini kaitannya dengan puasa. Tuh. Jadi kalau orang sedang puasa, lalu datang waktu maghrib, maka dia harus dahulukan berbuka dan makan dulu walaupun dia mungkin terlambat sholatnya. Karena mendahulukan berbuka itu lebih afdol, lebih utama daripada mendahulukan sholat berjamaah. Tuh. Jadi nuka dua mah membatasi. Yaitu membatasi apa? Khusus kepada orang yang sedang puasa. Kalau yang tidak puasa mah nggak ada urusan, ngapain kamu nggak puasa kan gitu. Ini bagi yang puasa. Oh, jadi timbullah pendapat kedua. Bagi yang puasa dan itu tidak membatalkan sholatnya, hanya melanggar keutamaan. Sabab makan mah lain syarat sholat. Amun ngabatalkan berarti rukun yang syarat. Gitu. Datang lagi pemahaman ketiga. Nanti dulu. Apa hubungannya hanya dengan yang puasa?
kan sholat itu tujuannya khusyuk, tenang jiwanya, tentram. Sholat teh sebagai rekreasi batin orang beriman. Sehingga Rasulullah ngadawuh, arihna bis sholat, damaikanlah hati kami dengan sholat. Jadi lamun sholat menimbulkan kedamaian, berarti encan sampai karena tujuanana. Tah lamun jalmi nuju lapar, nuju haus, maksakeun sholat pasti moal husu. Jadi ini bukan masalah puasa, bukan masalah maghrib, tapi masalah husu. Kumargi eta lain sholat maghrib hungkul. Kumahan lamun laparna duhur. Teu aya hadisna. Maka pendapat yang ketiga mengatakan ini hadis berbicara tentang kehusuan, bukan tentang makan. Bahwa sholat teh wajib husu. Salah satu syarat khusus sholat teh tenangnya jiwa. Tenangnya jiwa teh jangan dalam keadaan haus dan lapar. Maka mau sholat duhur, mau sholat asar, mau maghrib, mau isya, kalau terlalu lapar dahulukanlah makan. Maka ieu mah konsentrasina karena bab naon? Bab husu, sanes bab makan. Jadi kenapa disuruh dahulukan makan? Supaya menjaga khusyuk. Sanes ngutamakeun makan, tapi ngutamakeun sholat. Demi sholat khusyuk, makan dulu. Jangan dibalik. Yo sholat heula ngarah khusyuk makannya. Sholat heula juga ngarah khusyuk daharna. Jika ngutamakeun sholat padahal mah nyapelekeun sholat. Nah, sapertos kitu eta teh disebutna beda pemahaman. Tinggal kurang dianalisis, dipahami mana yang lebih tepat. Oh, ternyata. Nah, ikhtilaf dalam bidang fikih dalam satu milah Islam disebut madhab, tidak tercela selama itu searah. Tuh. Selama itu tanawu tadi, membuka wawasan pemahaman. Tapi yang dilarang dalam Islam adalah bagaimana orang memahami agama diselewengkan, disimpangkan. Inilah yang menimbulkan bukan jadi berbeda pemahaman, tapi perpecahan. Nah, ini yang banyak terjadi sekalian. Inilah sekarang banyak muncul sekte-sekte araraneh. Sekarang yang sedang trending topik, sedang viral naon ya? Azaitun tuh. Waduh, ngaco deui wae ya. Jadi lamun nyebut Al-Qur'an teh sanes qala Allah Ta'ala, tapi qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Da Qur'an teh cenah sabda Rasul kan. Ini mah bukan ikhtilaf, bukan perbedaan pendapat, ini mah nyari pendapatan. Karena dia ada yang membiayai, Zionis membiayai, ya. Orang-orang liberal sekuler mungkin pro, karena salah sawios tantangan untuk menyatukan umat sekarang ini adalah ideologi penjajah. Naon diantawis ideologi penjajah teh eta nu disebut sepilis, sekulerisme, liberalisme, pluralisme. Jadilah singkat sepilis. Jadi Bapak sekalian, kalau baheula mah penjajahan ke negeri muslim tuh penjajahannya fisik. Tanahnya dikuasai, kekayaannya dikeruk. Rakyat penduduknya dimiskinkan, dianiaya, dikerdilkan. Tapi sekarang mah penjajahannya itu justru lebih dalam lagi kepada jiwa para penduduknya. Itulah penjajahan ideologi, penjajahan budaya, penjajahan akidah yang disebut dengan gerakan sepilis internasional, sekularisme, liberalisme, pluralisme. Naon Bapak sadayana contoh-contoh liberalisme ngarusak karena kehidupan Bapak sadayana. Ya memang tantangan dakwah paling besar. Jadi perpecahan umatnya kan ada madhab-madhab, tapi karena penjajahan ideologi liberal. Liberalisme teh paham nu ngajarkeun kebebasan tanpa batas.
Intinya mah yen manusia teh seperti Tuhan. Dia adalah berkuasa pada dirinya sendiri, tidak boleh diintervensi orang lain. Itulah makanya selalu tamengnya itu HAM, hak asasi manusia. Di dalamnya adalah ideologi liberal. Islam dari awal sudah mengajarkan hak asasi manusia. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada. Kata Rasulullah, jiwa raga kamu, darah kamu, harta kamu haram dilanggar orang lain. Nah, itu 3 hak asasi manusia. Keselamatan jiwa, keselamatan harta, keselamatan nama baik, keselamatan kehormatan diri. Itu dalam Islam. Tapi sekarang ini dengan paham HAM liberal ini, segalanya atas nama HAM, liberalisme tuh, kebebasan pemikiran. Jadi Bapak sekalian, dengan liberalisme ini jadi agama bakal lumpuh nanti. Sebab dina agama mah kan kudu dakwah, kudu amar ma'ruf, nahi munkar. Cek liberal mah temenang orang nguruskan pegawaian batur. Tidak boleh orang mencegah perbuatan orang lain. Saya tengah rugikan anjeun. Ah, ini liberalisme. Jadi kalau dahulu mah kita mendengar slogan hormatilah orang yang berpuasa, berilah kebebasan orang untuk melaksanakan agama masing-masing. Ayeuna mah geus lebih jauh deui. Hormatilah orang yang tidak puasa. Betul nggak? Iya. Berilah kebebasan orang beragama, itu dulu. Sekarang mah berilah kebebasan orang untuk tidak beragama. Jadilah ateisme, komunisme merajalela deui itu. Ini gerakan liberalisme. Jadi lain bebas beragama, bebas memeluk agama, tapi kudu bebas teu beragama. Waduh. Jadi lamun jalma maksa kudu beragama berarti ngalanggar hakna, ngalanggar kebebasan. Itu sekarang liberalisme. Tidak masalah ini nanti akan melebar pada yang lain. Berilah orang kebebasan untuk sholat. Berilah kebebasan orang teu sholat. Berilah orang kebebasan berumah tangga, nikah. Berilah kebebasan orang juga teu nikah. Kalau menikah kebebasan berarti teu nikah juga kebebasan. Maka yang berumah tangga lewat nikah nu kumpul kebo sarua hakna. Nah, ini bersedia. Ini tantangan sekarang. Dan itu racun liberalisme ini masuk ke anak-anak muda. Wah, seneng nih kalau gini hidup. Nggak bakal ada yang ngopenin, nggak bakal ada yang nyisi kudi. Nah, kalau bahasa Sunda nama kumaha aing we. Kan gitu. Cek bahasa premana mah. Eta teh bertentangan pisan dengan prinsip Islam. Ada prinsip Islam umatan wahidah, umat nu hiji. Kudu saling menasehati, saling mengingatkan, saling mendakwahi. Coba kalau paham seperti itu sudah merajalela orang, nggak bakal ada orang mau bergabung di jamiah dakwah, Bu. Sebab ngalanggar hak pribadi. Nah, ini liberalisme. Inilah sekarang kita lihat. Orang bangga punya anak hasil pernikahan. Ayeuna mah bangga oge hasil perzinahan. Terus deh. Bangga. Sama aja kok kamu punya anak juga punya anak. Masalah caranya masing-masing we. Cobi. Tah ieu disebut ikhtilaf tanakud teh kieu. Ieu disebut firqah sekte kaluar tina agama. Memecah belah. Eta liberalisme. Oke kana sagala. Akhirnya karena nafsirkan agama ge sakahayangna. Kumaha urang we? Itu kan pendapat ente, ini pendapat saya. Cek saya mah Quran teh bukan kalamullah, sabda Nabi. Itu pendapat saya. Ulah maksa. Tah, liberal deui wae. Itu akan terus begitu. Maka keberagamaan teh digerogotin ge man tina dasarna, tina prinsipnya. Tina prinsipnya. Anu kadua, nah sekulerisme ini paham numisahkeun kehidupan agama tina kehidupan dunia. Kita muslim tapi aya sakola mah ulah bawa agama. Ari dagang mah ulah mawa agama. Ari bermasyarakat mah ulah mawa agama. Agama mah cukup di masjid we lah, salat, puasa, iktikaf, zikir, baca Quran. Ulah bawa agama
Nah ini sekulerisme, paham nu dibawa para penjajah ideologi ke negeri-negeri muslim. Anu katilu adalah paham pluralisme, anu nganggap sagala sarua wae, semua sama aja, agama ge semua sama, kenapa harus dibeda-beda? Nah makanya paling benci karena ayat inna dina indolehil Islam, paling cecep karena ayat eta teh. Nah sababna eta geus diskriminasi cenah beda-beda agama teh. Kahayang nama agama sadayana. Makanya naon wae anu sifatnya pembedaan tina agama pasti ditolak. Sapertos hukum nikah beda agamanya, itu paling ditolak, paling ditentang. Urang mah alhamdulillah basadayana nya para ulama tahun 1974 berjuang itu untuk meloloskan undang-undang perkawinan. Sampai berapa belas tahun, sejak tahun 1952 itu berjuang umat Islam supados ada undang-undang perkawinan melindungi keluarga kita. Nah sabab dengan dulu sebelum ada undang-undang perkawinan dijadikan sasaran keluarga muslim deh untuk gerakan pemurtadan tuh melalui alasan perkawinan. Maka begitu ada undang-undang perkawinan 74 jadi susah. Karena perkawinan hanya sah kalau dilaksanakan berdasarkan agamanya tuh. Beda agama teu tiasa. Maka mereka sekarang menggugat tuh undang-undang perkawinan tuh supaya dibuang tuh pasal eta teh. Bebas we nikah mah teu perlu ada urusan agama. Agama sarua wae. Nah, ini. Anu kadua menolak definisi perkawinan, pernikahan itu adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Tuh. Mereka menolak, kenapa harus pria dan wanita? Memang nggak boleh pria dengan pria, wanita dengan wanita. Adik kamu teh kamana otaknya? Atuh lain nikah ari Kang Adam jeung Kang Asep mah. Iya, nikah teh Kang Adam sareng Siti Hawa eta nikah. Ari Siti Hawa sarang Siti Kusmati sanes nikah. Jadi tina liberalisme, kana sekularisme, kana pluralisme dirusaklah mentalitas, dirusaklah pola pikir nasi kita, sehingga beragama teh makin jauh tina tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kumagiata Bapak Ibu sadayana anu simkuring hormat, mangga urang manfaatkeun semaksimal mungkin. Allah memberikan kepada kita karunia sebagai umat Islam, umatan wahidah, memiliki prinsip pedoman pegangan anu tegas, di mana Rasulullah ngadawuh taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulillah. Kami tinggalkan karanjeun dua perkara lamun dipegang teguh insyaallah moal sesat salamina sanaos gempuran berbagai macam penjajahan ideologi, pemikiran, gozul fikri. Tapi kalau berpegang teguh kepada keduanya tidak akan sesat selamanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi ini poin pertama, misi bersama orang mewujudkan umatan wahidah. Umat anu satu berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah Rasulullah, meninggalkan pemahaman-pemahaman menyimpang, liberalisme, sekularisme, pluralisme, dan isme-isme yang lain. Nah, baru nanti misi nu kadua, kumaha umatan wasato, kumaha khaira umatin. Tapi eta mah kedah waktu susanes deui. Rupina Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Iya. Ada penggalangan donasi. Oh iya, mangga. Alhamdulillah. Sebi mangga ya. Karena saya pada duhur ada haflah imtihan di pesantren Cipada ya. Nah, jadi waktu saya terbatas, mungkin nanti dari sini 10:30. Mudah-mudahan tidak terlambat. Jadi saya cukupkan untuk sementara apa yang saya sampaikan, bahwa misi orang teh sangat besar. Di tengah-tengah umat Islam sadunya yang sudah 2 miliar, di Indonesia wae tos hampir
1,4 miliar misalnya. Dari 277 juta penduduk Indonesia, kurang lebih 240 juta muslim. Di mana orang posisi teh kan? Kumaha tah ngajak saudara kita. Naon margina? Margi prihatin Bapak sadana. Tina 240 juta muslim teh berapa orang yang sudah bisa baca Al-Qur'an? Berapa juta yang sudah mau sholat, mau saum, mau ngaji seperti kita? Hasil survei BPS, Badan Pusat Statistik tahun 2012 nih Bapak Ibu, sangat memprihatinkan. Sebab di Indonesia teh anu tiasa baca tulis Al-Qur'an eta teh nembe 46%, baru 46%. Teu acan 50% acan. Jadi sisanya 54% teu acan bisa baca tulis Quran. Baca tulis Quran we mah teu acan naro salat, teu acan naro saum. Ente muslim iya bisa baca Quran teu komo macana mah atuh. Nu bisa maca we cang tantu maraca. Komo nu teu mah teu tiasa baca, teu hafal Quran. Jadi berapa persen? Jadi tantangan dan tugas dakwah orang melanjutkan risalah Islam teh masih sangat besar. Lebih dari 140 juta saudara kaum muslimin kita ini masih belum melek baca tulis Quran. Kita berbahagia di mana-mana buka pesantren, buka tahfiz Quran. Anak-anak kita Bapak Ibu ya di Raudatul Atfal saja subhanallah tos lalancar itu, tos tamat buku Iqra genep teh, tos tariasa narabas baca Quran. Bahkan tos melangkah pada tahsin dan tahfiz subhanallah. Ibu-ibu persisti cukup berjasa tos genep ratus PAUD dan RA ya subhanallah. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Itu luar biasa, udah 600 ya. Se-Indonesia ibu-ibu saja. Nah, ditambah lagi cabang-cabang buka ibtidaiyah, buka sanawiyah. Tapi kalau dilihat jumlah kaum muslimin masih terlalu kecil, masih terlalu sedikit orang teh. Nah, mata kedah teras. Masih terlalu besar tanggung jawab orang kangge sesama saudara kita kaum muslimin teh. Nah, Bapak Ibu sadayana ada penggalangan donasi ya. Nah, dari panitia dalam rangka apa usahanya? Oh iya, dalam rangka pembangunan gedung dakwah terpadu. Nah, salah satu dari dakwah kita tentu adalah butuh sarana dan prasarana yang memadai. Maka orang sami-sami rojong, orang sami-sami dukung. Insya Allah sekecil apapun infak sedekah yang kita berikan itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sedekatun jariyatun yang akan mengalirkan pahala kita sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Qadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.